ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ayyuhal muslimuna ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Semoga dengan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan untuk kita jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian salawat teriring salam, semoga kita senantiasa mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di samping untuk beliau juga keluarganya, para sahabatnya, bahkan untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, ketika mereka mau meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan baik. Maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalani kehidupan di dalam dunia ini sungguh tidak selamanya senang, tidak selamanya bergembira.
Bahkan tidak selamanya pula selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkehendak untuk memberikan suatu cobaan, musibah, derita kepada siapapun dari kalangan hamba-hambanya di dalam dunia ini dengan beraneka ragam bentuk jenisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, yang artinya kurang lebih sungguh kami akan berikan kepada kalian ujian, cobaan berupa rasa takut, kelaparan, bahkan kematian jiwa, serta kekurangan rezeki seperti buah-buahan. Maka ayat ini sangatlah jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa untuk memberikan suatu musibah, derita, kesusahan kepada siapapun di antara kita sebagai hamba-hambanya. Namun kita sebagai warga muslim hendaknya senantiasa memiliki harapan penuh akan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seorang muslim selalu memiliki ungkapan-ungkapan yang baik terhadap Rabb-Nya, meskipun di suatu kondisi yang sangat menyulitkannya. Seorang muslim tidak boleh menjadikan hari demi harinya sebagai hari yang sial, waktu demi waktunya sebagai waktu yang tidak beruntung, sehingga nantinya dia frustasi, memiliki kalimat-kalimat yang jelek, bisa bersuudzon, buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah diriwayatkan di dalam hadis yang sahih oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, la udwa wala tiyarata wala hamata wala safar wa yu'jibunil fa'l. Qalu wa mal fa'lu ya Rasulullah? Qala al kalimatu thayyibah yasma'uha ahadukum. Yang artinya kurang lebih, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang muslim mengadu nasibnya hanya dengan seekor burung. Tidak boleh seorang muslim memiliki kalimat-kalimat sial. Dan tidak boleh seorang muslim menjadikan bulan Safar sebagai bulan yang tidak beruntung. Namun sangatlah menakjubkan diriku al-fa'l. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika itu bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksudkan dengan al-fa'l? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjawab, itu adalah kalimat yang baik yang selalu diungkapkan oleh seorang muslim, diperdengarkan kepada kalian meskipun di suatu kondisi yang sangat sulit. Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi alaihimus salatu wassalam adalah sosok-sosok manusia teladan untuk kita semuanya dalam permasalahan ini. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan kisahnya, di antaranya di dalam surat Asy-Syu'ara, yaitu pada suatu hari
ketika Nabi Musa dan pengikutnya diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mesir. Di saat itu pula Fir'aun dan bala tentaranya masih sangat marah, sehingga berusaha untuk mengejar dan menyusul Nabi Musa serta pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atba'uhum musyriqina falamma taral jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pada saat matahari sudah mulai terbit, alam jagat raya sudah mulai terang, berhasillah kelompok Fir'aun menyusul kelompoknya Nabi Musa. Sehingga ketika keduanya sudah saling melihat, maka berkatalah pengikut Nabi Musa dengan penuh kekhawatiran dan kepanikan dan ketakutan, wahai Musa, inna lamudrakun, sesungguhnya kita semuanya sudah tertangkap, sudah ketahuan bakalan dibunuh oleh mereka. Bagaimana ini? Ternyata hal itu tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam sama sekali. Beliau bahkan membesarkan jiwa pengikutnya. Beliau memiliki harapan penuh akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ungkapan-ungkapan yang sangat baik. Berkatalah Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak bakalan mereka menganggap atau menyerang kita semuanya. Tidak bakalan mereka memudaratkan kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah ujung akhir optimisnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Maka Allah Subhanahu wa taala buktikan pertolongannya. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, terbelalah laut tersebut menjadi dua sehingga bisa dilewati oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Giliran mereka sudah sampai ke daratan, maka Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah-tengah lautan. Allah Subhanahu wa taala tutup kembali lautan tersebut, maka tidak ada yang selamat satu jiwa pun Fir'aun dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman, mungkin barangkali di antara ujian yang paling besar bagi orang tua adalah ketika kehilangan anaknya. Ternyata hal ini pernah dirasakan oleh Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan sebab kenakalan saudara-saudaranya. Maka ketika itulah Nabi Yusuf dirundung kesedihan yang sangat mendalam, menangisi Nabi Yakub dirundung kesedihan yang sangat mendalam, selalu menangisi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sehingga dengannya menjadikan sebab kedua matanya buta. Namun di saat itu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam masih memiliki optimis, harapan penuh akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memiliki ungkapan yang sangat baik terhadap Allah. Beliau mengatakan sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surat Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesedihanku, kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita semuanya wahai muslim menjadikan kalimat kita di saat kita diderita, di saat kita terkena musibah untuk mengucapkan innama nashku bathana wa huznana ilallah. Kita adukan segala kesedihan kita, kesusahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan inilah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan pertolongan dan kemudahan untuk Nabi Yakub. Beberapa tahun kemudian, setelah 10 tahun lebih lalu atau lewat, maka bertemulah antara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa bukti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak asing lagi kisah yang Allah abadikan di dalam surat Al-Anbiya, bagaimana derita yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Beliau setelah mengalami kesenangannya di dalam dunia ini, begitu besar cobaan yang beliau miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Hari yang pertama seluruh aset dunianya habis, berupa ratusan hektar tanahnya. Demikian juga ribuan ekor ternaknya pada mati. Disusul hari kedua berikutnya, beliau mengalami musibah yang sangat besar. 12 anaknya meninggal dalam satu hari. Disusul hari berikutnya, beliau memiliki penyakit yang sangat dahsyat, yang sangat membahayakan, sehingga kaumnya
takut sekali untuk tertular. Maka diasingkanlah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Beliau dan istrinya hanya berdua mengalami musibah ini. Sampai di tahun yang ke-7 atau di tahun yang ke-8 istrinya pun bosan. Akhirnya meninggalkan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Maka di saat Nabi Ayub alaihi salatu wassalam tahun yang ke-18, beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya diabadikan dalam surat Al-Anbiya. Rabbi inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, sesungguhnya penyakitku ini sudah mulai menggangguku untuk lebih konsentrasi penuh beribadah kepada Engkau, sementara Engkau adalah zat yang paling menyayangi kepada hamba-hambanya. Ayuhal muslim ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Ayub mengungkapkan kalimat baik seperti itu, istrinya mengatakan, wahai Ayub, engkau adalah seorang nabi, kenapa tidak cepat-cepat memohon doa kepada Allah untuk dihilangkan musibah ini? Dijawablah oleh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, wahai istriku, ingatkah berapa tahun kita bersenang-senang di dalam dunia, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia menjawab 80 tahun. Padahal sementara di saat itu baru tahun yang ke-7. Maka sudut pandang Nabi Ayub enggak adil kalau baru 7 tahun aku mengalami derita, protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita semuanya memiliki keimanan yang sangat luar biasa ini? Kita memandang musibah yang kita alami berapapun lamanya tidak sebanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Al-Qur'an yang tidak bisa dihitung bukanlah musibah, tetapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian, niscaya tidak akan bisa membatasinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lana wa lakum wa lil muslimin al jami' innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya juga pernah mengalami musibah yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji mereka kekalahan dalam perang Uhud. Maka setelah itulah terjadi peperangan yang disebut sebagai Hamral Asad. Tidak terjadi pertumpahan darah, namun para ulama menyatakan itu adalah salah satu perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah dan para sahabatnya masih merasa ketakutan karena baru mengalami kekalahan, sehingga mereka berjaga-jaga barangkali kaum musyrikin Quraisy menyerang balik kembali sehingga menghancurkan Islam dari akar-akarnya. Ketika itulah datang kafilah dagang dari kalangan Quraisy, menakut-nakuti mereka Rasulullah dan para sahabatnya. Ucapan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Ali Imran. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya mereka manusia, orang-orang musyrikin Quraisy sudah bersatu padu, berkumpul menjadi satu untuk menghancurkan kalian. Silakan kalian menyerah. Ternyata hal itu tidak dimiliki ketakutan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat sebelumnya fazadahum imana. Di saat itu justru keimanan Rasulullah dan para sahabatnya semakin naik dan mereka mengucapkan kalimat yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan hasbunallah wa ni'mal wakil cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita semuanya, dan dialah sebaik-baik zat yang kita jadikan sebagai sandaran. Inilah ungkapan yang baik dari Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, hasbunallah wa ni'mal wakil.
di suatu kondisi yang sangat menyulitkannya, sebagaimana dahulu dilontarkan oleh Nabi Ibrahim. Di suatu saat, pada waktu itu Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, dibakar. Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka marilah wahai kaum muslim, sibukkanlah diri kita untuk selalu berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala akan pertolongan dan kemudahannya. Hendaknya kita semuanya selalu memiliki ungkapan-ungkapan yang baik. Janganlah kita sibukkan di saat musibah seperti ini yang kita alami dengan berkeluh kesah di hadapan manusia yang lain, sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk atau sampai suudzon, buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya bagi kita adalah memiliki kalimat-kalimat yang baik. Dari kalimat yang baik inilah akan terlahir optimis, sifat berharap penuh akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berakhir dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Kita harapkan ampunan untuk kita dan kaum muslim secara keseluruhan. Dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbahagia di dalam dunia kita dan akhirat kita nanti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti atas segala sesuatu maha kuasa dan mampu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka anta qaribun sami'un mujibud da'awat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innana nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم